Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Oke, pada saat ini kita ibadahnya berbeda. Tidak seperti biasanya, tidak ngumpul-ngumpul. Apa yang beda? Bedanya kita ibadahnya di rumah aja dulu ya. Nah, kita ibadah di rumah aja. Semuanya duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat pujian kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lipat tangan, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu akan memulaikan ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Askar Kristus, siap! Ayo bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo diri semuanya. Diri, ayo diri. Kita angkat lagu pujian kita. Dalam-dalam cinta Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam cinta Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Kayaknya kurang semangat deh adik-adik yang di rumah. Gimana kita ganti pujian? Lagunya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang, ku terbang dengan luar biasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada.
buat Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Adik-adik yang ada di rumah, nyanyi sama-sama dengan kakak. Kita berdoa sama-sama. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk kesempatan ini kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah meskipun kami saat ini berada di dalam rumah kami masing-masing. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati guru sekolah minggu kami dan juga kami yang mendengarkan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang masa depan ada di tangan Tuhan. Adik-adik mau dengar cerita tentang Yusuf? Dengar ya, kakak akan ceritakan. Selamat menyimak. Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Salah satunya adalah Yusuf. Ia begitu menyayangi Yusuf. Suatu ketika, Yakub memberikan jubah bagus warna-warni kepada Yusuf. Oleh karena itu, timbullah iri hati kepada saudara-saudara Yusuf yang lainnya. Selain itu, Yusuf juga adalah seorang pemimpi. Dia pernah bermimpi di saat mereka bersama saudara-saudaranya mengumpulkan berkas-berkas gandum milik mereka, namun berkas-berkas gandum milik saudaranya menyembah berkas-berkas gandum miliknya. Lalu ia pergi ke padang rumput menemui saudara-saudaranya. Ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya itu. Dan ketika saudara-saudaranya mendengar mimpi itu, mereka tambah membenci Yusuf. Mereka tidak menyukai Yusuf. Suatu hari lagi, Yusuf bermimpi. Di saat itu, matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepada Yusuf.
Akhirnya, ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya dan juga saudara-saudaranya. Begitu mendengar mimpi Yusuf, mereka semua menjadi semakin benci. Ayahnya heran. Dia berkata, "Jadi, apakah kami semua harus sujud menyembah engkau, Yusuf?" Suatu hari, ayahnya menyuruh Yusuf pergi menemui saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Dari kejauhan ia berlari dan menghampiri saudara-saudaranya itu. Sehingga timbullah niat jahat di dalam hati saudara-saudaranya itu. Mereka ingin mencelakai Yusuf. Bahkan mereka ingin membuang Yusuf ke dalam sumur. Lalu mereka menangkap Yusuf, dan jubah Yusuf yang diberikan ayahnya itu disobek-sobek oleh salah satu saudaranya. Lalu dilumuri dengan darah. Ketika itu Yusuf hendak dijatuhkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Namun salah seorang saudaranya yang bernama Yehuda melarang. Dan ketika itu juga lewatlah para pedagang dari Median ingin pergi ke Mesir. Sehingga Yehuda berpikir untuk menjual Yusuf sebagai budak kepada para pedagang itu. Lalu dijuallah Yusuf kepada mereka, dan dibawanyalah Yusuf. Setelah itu, kembalilah saudara-saudaranya itu pulang ke rumah, dan diberitahukannya kepada ayahnya Yakub. Ayah Yakub bertanya, "Di mana anakku Yusuf, anak yang sangat kukasihi?" Lalu saudaranya mengatakan, "Kami tidak tahu. Kami hanya mendapatkan ini." Sesampainya Yusuf di Mesir, maka mereka, para pedagang itu, menjual Yusuf kembali kepada salah satu panglima Raja Firaun yang bernama Potifar. Yusuf dijadikan sebagai pelayan di rumah Potifar. Namun suatu ketika istrinya Potifar mengajak Yusuf untuk berbuat dosa kepada Tuhan. Karena ia tidak mau, istri Potifar memfitnah Yusuf di hadapan Potifar, sehingga Yusuf dipenjarakan. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang, yaitu pelayan roti dan pelayan minuman. Suatu hari, salah satu dari mereka bermimpi, lalu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf, sehingga Yusuf dimampukan untuk mengartikan setiap mimpi. Lalu ia mengartikan mimpi daripada pelayan roti tersebut. Bahkan suatu hari Raja Firaun bermimpi juga. Tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpinya. Ketika mendengar itu, pelayan minum itu berkata kepada Raja Firaun, "Ada seorang yang mampu mengartikan mimpi raja." Lalu Firaun berkata, "Panggillah dia ke hadapanku." Ketika dibawa Yusuf ke hadapan Raja Firaun, dengan hikmat Tuhan, dia mampu mengartikan setiap mimpi Raja Firaun. Dia berkata,
akan ada 7 tahun di mana bahan makanan akan datang berlimpah-limpah. Namun 7 tahun lamanya juga akan terjadi kelaparan yang sangat dahsyat, kata Yusuf kepada Firaun. Oleh sebab itu, Yusuf berkata, mulai sekarang kumpulkanlah bahan makanan itu, simpanlah agar kita tidak merasakan kelaparan yang dahsyat itu. Oleh sebab itu, Raja Firaun menyuruh semua pengawalnya untuk melakukan apa yang disuruh oleh Yusuf. Tibalah waktunya apa yang diartikan Yusuf terjadi. Dan oleh sebab itu, Raja Firaun mengangkat Yusuf sebagai wakilnya. Dan saat itu pula datanglah para saudara-saudara Yusuf untuk ke Mesir membeli bahan makanan, karena di negeri mereka juga terjadi kelaparan itu. Ketika Yusuf melihat, dia mengatakan kepada saudara-saudaranya yang tidak mengenalinya, "Bukankah kalian yang ingin membunuh aku?" kata Yusuf. Melihat Yusuf, mereka tertunduk, lalu mereka meminta maaf. Dengan hati yang sangat pemaaf, lalu Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan berkata, "Bawalah semua keluarga kita untuk tinggal di sini, karena di sini banyak bahan makanan." Dan setelah itu, mereka hidup bahagia. Adik-adik yang ada di rumah, seperti itulah kisah Yusuf digambarkan di dalam Alkitab. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf tadi. Yang pertama, kita harus menjadi seorang yang selalu rendah hati kepada sesama kita. Yang kedua, jadilah seorang pemaaf. Jangan pernah memendam kesalahan orang lain. Yang ketiga, tanamkanlah cita-cita kita setinggi-tingginya. Dan suatu saat pasti akan bisa kita gapai. Adik-adik yang ada di rumah, kakak yakin kalian mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Mungkin ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pendeta, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Apa sih yang bisa adik-adik lakukan untuk saat ini untuk mencapai cita-citanya? Yang pertama, pastinya harus rajin belajar. Nah, yang kedua, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, karena setiap masa depan kita, masa depan adik-adik ada di tangan Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akhiri dengan pujian terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Sama-sama nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu.
menyelesaikan ibadah ini. Meskipun ibadah ini Tuhan kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya setiap kami anak-anak Tuhan, terlebih anak-anak sekolah minggu, sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam ibadah ini. Begitu juga Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Kiranya Engkau berkati setiap kami agar kami mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Bahkan kami boleh melakoni karakter seperti Yusuf. Biar kiranya Tuhan memberikan kami anak-anak sekolah minggu-Mu kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa